Tecno Pova Neo 2 harganya sekarang itu udah turun jadi 1,6 juta. Gimana performanya sekarang? Apakah HP ini tuh masih worth it dibeli? Atau Tecno Pova Neo 3 sekalian? Jadi simak full review Tecno Pova Neo 2 di tahun 2023. Seperti biasa kita mulai dari sektor pertama soal desain dan build quality. Untuk desain Pova Neo 2 terlihat beda dari HP sejutaan lainnya, terutama desain belakangnya. Aura HP gamingnya itu terasa intimidatif, dan layarnya udah pakai model punch hole yang bezelnya udah lumayan tipis. Soal ini saya curiga jangan-jangan layar Pova Neo 2 ini common part sama layar Pova 4 karena spesifikasinya identik. Paling yang saya tidak suka dari desain Pova Neo 2 di finishing glossy-nya. Ini terlalu kinclong, dan ini glossy-nya sampai frame. Memang kelihatan mewah, cuma ini tipe body yang merepotkan soalnya gampang dekil. Saran saya sih kalau kalian tipe orang pemalas, pakai skin atau hydrogel aja kayak punya saya. Karena backdoor plastik glossy itu lebih rawan baret dan jamuran. Lanjut soal build quality, ini udah solid sih. Diketok-ketok itu udah berasa padat. Cuma di bagian frame bawah, kadang bisa dipencet sampai bunyi klik-klik. Tapi ini sepele banget sih, ini juga saya cari-cari. Terus untuk penggunaan satu tangan kerasa lumayan ya, karena berat HP ini tuh nyaris 1/4 kilo. Dan untuk pertombolan feel-nya clicky cuma agak sedikit keras. Jadi sektor pertama untuk harga 1,6 juta, saya kasih nilai 8. Berikutnya sektor kedua performa. MediaTek Helio G85 buat 1 jutaan di zaman sekarang itu masih oke. Memang 1 jutaan lain itu juga ada yang pakai Helio G88. Tapi performa Helio G85 ke G88 itu cuma beda 2-3%. Hampir nggak terasa di skenario penggunaan sehari-hari. Buat harian HP ini masih enak, multitasking 5-7 aplikasi di RAM 4GB masih bisa dihandle dengan cukup baik. Kalau kurang masih ada RAM virtual. Terus performa main game populer kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, AoV, dan eFootball, Pova Neo 2 ini masih nyaman dimainkan dengan FPS yang oke. Dan kalau maksa main Honkai Star Rail atau Genshin Impact, itu juga masih playable tapi ala kadarnya. Ya overall masih lebih smooth performa game Helio G85 di Pova Neo 2 dibanding HP-HP berchipset Unisoc Tiger T606. Wajar sih walau G85 hanya support eMMC, tapi spesifikasi teknisnya lebih kencang daripada Unisoc Tiger T606 di kelas harga yang sama. eMMC dan UFS itu baru terasa beda di kecepatan baca tulis. Jauh lebih ngebut UFS 3 kali lipat. Lalu untuk fitur Pova Neo 2 sensornya lengkap, tapi ini gyronya software. Terus juga ada NFC dan fingerprint yang kerasa cepat dan akurat. Pindah ke performa layar Pova Neo 2 ini identik dengan Pova 4. Panel IPS ukuran 6,82 inci, resolusi HD+, kerapatan pixelnya 263 ppi, refresh rate-nya 90 Hz dan multitouch-nya 5 jari. Untuk tone warna cenderung cool dan sayangnya ini nggak ada opsi atur temperatur warna. Kalau kerapatan pixel layarnya nggak terlalu berasa pixelated-nya kalau jarak mata kita ideal. 1,6 juta HD+ masih oke lah ya, setidaknya bukan HD+ yang jelek. Terus dipakai main game rhythm udah aman, dan dipakai ngetik cukup responsif, cuma modul getarnya ini kasar ya. Catatan Pova Neo 2 saya ini pakai hydrogel matte, yang kualitasnya udah bagus dan licin. Terus untuk pemakaian outdoor, layarnya ini juga masih kelihatan. Lanjut performa dual stereo speakernya, ini sama kayak Pova 4, yang artinya tidak sesuai ekspektasi. Memang udah stereo speaker, suara atas bawahnya juga seimbang, tapi rasanya kurang bagus. Pakai preset DTS yang biasa saya pakai itu juga masih kurang enak. Kencengan dikit juga udah langsung terdistorsi. Masih kalah sama stereo speaker di Infinix Note 12. Lalu performa baterai 7000 mAh-nya ini awet banget. Saya pakai buat hotspot tethering non-stop bisa sampai 3,5 hari. Dipakai ngegame seharian, kalkulasi bisa 5-8 jam non-stop. Tapi tergantung gamenya apa. Kalau dipakai daily sesekali gaming, 2 hari saya baru ketemu yang namanya charger dengan SOT lebih dari 10 jam. Lalu untuk charging time 18 watt dari low sampai full, butuh waktu 3 jam 30 menit. Ya soal ini ditinggal tidur aja lah ya, dan pakai kabel auto cut off biar aman. Jadi soal performa, untuk harga 1,6 juta masih bagus-bagus saja.
Apalagi kalau butuh HP dengan baterai awet dan cuma main game Mobile Legends. Jelas HP Povo Neo 2 ini masih jadi opsi yang recommended. Jadi saya kasih nilai 8,5. Buat teman-teman yang udah pakai Tecno Povo Neo 2, rasanya kayak nggak perlu upgrade ke Tecno Povo Neo 3. Kampret. Rasanya nggak perlu upgrade ke Povo Neo 3. Mending nunggu Tecno Povo Neo 4. Karena Povo Neo 3 speknya masih sama-sama aja. Cuma upgrade desain. Oke, berikutnya sektor ketiga, UI experience. Povo Neo 2 ini pakai skin iOS 12 dengan base Android 12. Soal update hanya ada security patch yang rutin setiap bulan. Jadi belum ada atau mungkin tidak bakal dapat update Android 13 dan versi iOS 13. Ya, Transsion Holding memang belum komitmen soal update major di smartphone mereka, terutama yang mid to entry level. Buat tampilan ini sih selera ya. Bagi saya udah oke lah ya, lebih rapi dan fresh dibanding iOS 8.6. UI-nya terasa ringan juga, cuma nggak cepet-cepet banget sih, mengingat performa dan harga begini itu juga masih wajar. Paling seminggu pakai juga udah terbiasa. Terus soal fitur, ada gestur double tap to wake and to sleep, smart panel, floating window, bubble window, game space yang toolnya itu banyak, sampai nonton YouTube posisi layar mati. Dan ini masih banyak fitur lainnya. Terus soal bug, pas awal rilis kemarin, tahun kemarin ya lebih tepatnya, saya ingat iOS 12 ada beberapa bug yang mengganggu. Tapi sekarang bug yang saya keluhkan tahun kemarin itu udah hilang. Cuma saya kemarin kena bug speaker atas bunyi tuk 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 setelah nge-trigger suara. Suara apapun itu bakal diakhiri dengan suara tuk tuk tuk. Contohnya kayak gini. Untungnya saya ingat ini tuh bug yang sama yang dialami Infinix seri Hot. Hot seri berapa saya lupa ya tepatnya. Itu juga kena bug kayak gini. Solusinya kalau kalian ngalamin ini tuh tinggal di reset pabrik aja udah beres. Cuma masalah ini itu bikin kuota saya itu mubazir. Kan saya ngontennya pakai kuota HP ya. Udah saya download game banyak loh soalnya. Sama di refresh rate, tidak semua aplikasi bisa jalan di 90 Hz. Rasanya refresh rate 90 Hz Povo Neo 2 ini terasa agak gimmick ya, karena cuma jalan pas keliling aplikasi sistemnya. Tapi sisi positifnya, jadi irit baterai kalau aplikasi yang sering kita gunakan cuma jalan di 60 Hz. Jadi soal UI, saya kasih nilai 7. Oke, berikutnya sektor keempat, performa gaming. Mobile Legends high lancar 50-60 fps dan terasa stabil. Main 30 menit baterainya turun 3-4%. Dan suhu bodinya ini juga terasa adem. Terus game kedua PUBG Mobile bisa smooth ultra atau balance ultra. Dengan maksimum grafiknya itu HD high. Gameplaynya stabil di sekitaran 40-an fps. Saya main 3 jari juga masih aman kok. Dan setengah jam cuma turun 5%. Dengan suhu yang masih hangat wajar di modul kameranya. Cuma Povo Neo 2 ini pakai gyroscope software jadi delay. Lalu game Rhythm Bandori Jepang, untuk gameplay di left card ini nggak ada masalah audio delay dan toss delay. Asal jangan main di 90 Hz. Stay aja 60 Hz kalau mau animasi waifu kalian itu mulus. Left 2D juga masih aman, tapi 3D MV ini berat coy. Terus Genshin Impact tap-tap masih bisa dan cukup playable di low 60 fps, bukan lowest ya. Dengan drop yang masih bisa diterima akal budi sehat. Terakhir Honkai Star Rail, FPS gameplay mirip sama Genshin Impact, daily, world, battle, udah lumayan kalau kalian ngejarnya playable. Masih cukup lah kalau kalian nggak ngarep banyak. Kesimpulan buat main game, Helio G85 Povo Neo 2 masih sedikit di atas HP dengan SoC Unisoc T606 yang pernah saya coba. Ya, dari selisih skor GPU memang udah kelihatan sih bakal lebih lancar di Helio G85. Jadi untuk performa gaming HP 1,6 juta kondisi baru, saya kasih nilai 9. Apalagi kalau cuma main game Mobile Legends, HP ini bisa jadi opsi yang lebih menggiurkan karena baterainya juga gede dan suhunya juga nggak sampai overheat. Oke, yang kelima, sektor terakhir, kamera. Kamera utama 16 megapiksel dan ditemani satu lensa tidak berguna, depth sensor. Terus kamera depannya ini 8 megapiksel yang punya LED flash. To the point aja, hasil kamera Tecno Povo Neo 2 ini inkonsisten.
Kalau mau dapat hasil yang agak bagus itu kudu niat. Atau minimal perlu 2 kali jepret buat mastiin hasilnya sesuai harapan. Kata saya sih malah lebih bagus hasil kamera Technospark 10C ketimbang hasil kamera Tecnoprova Neo 2. Ya, konsekuensi HP yang fokus optimalin performa main game, sektor kamera itu biasanya jadi kurang ya. Kemarin Pova 4 juga sama. Hasilnya itu 11-12 dengan Pova Neo 2. Jadi sektor kamera saya kasih nilai 7. Tes perekaman Tecnoprova Neo 2 80p. Untuk fokusnya ini lumayan agak lambat, tapi ya udah oke lah untuk di harga segini. Untuk stabilisasinya nggak ada ya, truk. Ngomong-ngomong ini direkam pakai satu tangan aja. Oke, ke hasil akhir dan kesimpulan. Total Tecnoprova Neo 2 dapat skor 39,5 poin, jadi masuk ke tier A. Yang artinya untuk 1,6 juta HP ini lumayan recommended. Desain HP gaming, performa game masih oke, baterai awet 7000 mAh, full aksesori juga untuk paket pembeliannya. Terus masih ada NFC dan udah stereo speaker, walau kualitasnya itu nggak bisa berharap banyak. Jadi sekian dulu full review Tecnoprova Neo 2 di tahun 2023. Sampai jumpa di video gadget berikutnya dan sayonara.